Jadi ini ya, jadi apa mengapa Anies mendapat exposure yang luas itu, Bro bisa jelaskan itu ya, banyak dari perspektif sebagai wartawan senior. Hah? Yang kedua mungkin ditambah, Anies itu bisa memberi konteks. Jadi pada waktu desak Anies di Maluku, saya lupa di Atambua barangkali ya. Terus dia bertemu dengan seorang dokter di pedalaman yang mengatakan saya dokter sendiri di satu kabupaten. Dan saya nggak bisa pegang semua pasien itu karena luasnya cakupan. Tahu Anies memberi konteksnya. Anda tahu ini daerah apa? Ini Ambon, ini Maluku. Ini tempat lahirnya J. Leimena, Menteri Kesehatan pertama Republik ini dan pahlawan nasional. Apa kira-kira reaksi orang Ambon? Bangga bukan? Itu kemampuan memberi konteks kan. Memberi relasi atas peristiwa aktual dengan sejarah masa lalu, sejarah kontemporer atau nilai-nilai. Itu nggak bisa dadakan, Bos. Kalau Anda kurang baca, Anda kurang melihat perspektif sosial, nggak bisa itu. Bikin konteks itu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Anies itu kecerdasan di atas rata-rata capres yang ada itu rasanya sah ya, Bos? Rada masuk akal, dapat diterima. Buktinya omongan dia layak kutip semua. Iya. Nah, kalau saya pengalaman jadi wartawan, PR kita itu mencarikan statement yang menarik, yang layak kutip. Nah, kalau ketemu dia, kita enak kerjanya. Yang repot kita ketemu orang omongnya muter-muter, tapi kita nggak tahu substansinya. Dengan Anies sebenarnya gampang. Kita dengar dia ngomong aja, kita udah tahu. Oh, ini judulnya ini. Kira-kira pertanyaan gue begini, Mas. Ada nggak capres yang kira-kira seperti itu, Mas? Untuk kondisi sekarang belum ada. Oh. Sekarang belum ada. Untuk bukan yang mutar-mutar jawabannya itu loh. Kita nanya apa, jawabannya apa, itu ada nggak? Ada. Ada ya. Jangan disebut ya. Nggak usah disebut. Tapi kan jangan-jangan dia tidak sadar juga bahwa dia menjawab yang tidak semestinya. Atau dia itu hanya semacam defense mekanisme bertahannya begitu. Iya. Yang penting saya merespon. Efektif atau enggak, bagaimana orang menilai itu soal lain. Tapi ini ada pesan buat seluruh generasi muda lah. Bahwa Anies bisa menjadi seperti itu karena dua hal. Dia sebagai seorang aktivis, kemudian yang kedua dia aktivis yang banyak baca. Ya. Yang ketiga mungkin kekuatan dia humble, Bos. Iya, betul. Saya menyebut humble ini bukan karena kita kenal atau tidak. Perhatikan gesturnya. Dia bisa berpelukan dengan siapapun, termasuk dengan orang disabilitas. Berpelukan. Gak mudah loh, Bos. Di semua tempat kalau ada berpelukan, dia pelukan. Sementara ada capres lain, begitu dipeluk langsung ditepis. Ada juga kan? Kalau bukan dia, mungkin ajudannya. Tapi maksud saya, ketulusan itu punya frekuensinya sendiri. Dapat dirasakan. Jadi kalau tidak tulus, dia nggak akan jadi konsisten itu gerakan. Jadi kalau kita sederhanakan, mengapa Anies masih perlu nggak dia beriklan? Nggak perlu, Mas. Dia pribadi sudah jadi nilai PR yang sangat tinggi, sehingga kemanapun dia pergi, media mengikuti, dan beritanya selalu menjadi bahan yang menarik untuk diketahui. Iya, yang kedua dia bisa memberi konteks, yang ketiga dia humble. Kejujuran itu universal value, ketulusan itu universal value. Nggak bisa kita kotak-kotakkan. Dan itu menjadi jawaban mengapa Anies tidak perlu menggunakan elektron, organ untuk mengumpulkan massa. Karena dia sendiri sudah menjadi figur yang menjadi daya tarik dibandingkan dengan seluruh atau gimmick-gimmick apapun, Mbak. Iya, kalau kita simpulkan secara makro, sebetulnya dari sisi pendidikan politik ini sudah pantas kalau ini dapat Nobel, Bos. Karena membongkar stigma politik uang. Membongkar stigma orang rakyat bisa disogok. Dalam hitungan 1 tahun kampanye dia bisa melakukan itu. Dahsyat sekali. Bayangkan, terbayang nggak bro 2 tahun lalu bahwa politik kita akan begini? Saya nggak terbayang. Saya tidak bisa membayangkan bahwa orang datang berkampanye tangan kosong, nggak ada hiburannya, orang datang. Luar biasa orang ini bisa menjelaskan itu dan meluas. Ini kan skalanya bukan kota, bukan provinsi, skalanya republik. Gak mudah itu, membongkar satu kebiasaan yang sudah mapan
diterima walaupun salah, dan begitu meluas. Sudah Jadi berapa pantas, kali kita, ya, Bos. sudah berapa kali kita pemilu pasca reformasi dan tidak pernah bisa menghentikan politik uang. Hari ini berhenti. Dahsyat kan? Dan yang menghentikan itu Anies. Ya, setidak-tidaknya itulah faktanya.